هناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan kecaman dan pernyataan sikap dari Presiden Palestina, yaitu Mahmud Abbas. Dia menyampaikan, teman-teman sekalian, bahwa Hamas ini sama sekali tidak mewakili Palestina. Hanya organisasi LPO saja, organisasi tertentu, teman sekalian, yang dipilih oleh Palestina lah yang mewakili Palestina. Sementara organisasi-organisasi lain yang berkembang di jalur Gaza itu sama sekali tidak mewakili negara Palestina. Nah, teman sekalian, satu hal yang saya sampaikan buat kita, bahwa Palestina ini sebenarnya sudah merdeka, teman sekalian, di tahun 1988. Tetapi saat ini terus diserukan kemerdekaan perjuangan mereka. Kalau mereka mau merebutkan Gaza, saya pikir ini bukan pekerjaan Presiden Palestina. Ini adalah pekerjaan kelompok kecil, yaitu Hamas, yang dikenal, yang sudah juga beredar bahwa mereka adalah kelompok teror. Mereka lah yang ingin menguasai jalur Gaza. Dan mereka juga tidak mau ada orang Israel di sana. Sebenarnya keinginan mereka adalah mengusir paksa orang-orang Israel yang ada di jalur Gaza. Itu aja kok intinya. Itu aja intinya. Karena mereka mau menguasai. Dan itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman sekalian. Karena tanah Palestina adalah milik Israel sepenuhnya. Itu yang dijanjikan Allah kepada mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tentu saja kepada kedua belah suku Israel. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk mendengarkan penjelasan daripada Presiden Palestina berikut ini. Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. حركة قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. Dan sekarang saya akan coba membacakan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia Ini dia, teman-teman Waktu agresi terjadi pemimpin Hamas di Gaza dan seluruh dunia mengatakan bahwa kami tidak peduli Gaza dihapuskan ataupun dihancurkan. Ini dari Hamas mereka, yaitu Hamas, tidak peduli jika Gaza dimusnahkan ataupun dihancurkan. Yang mereka pedulikan adalah hanyalah gerakan Hamas harus tetap selalu eksis dan mereka, Hamas mengatakan ini hayyih dan masal bahwa kami tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Bahkan Mas'al mengatakan di sini apa yang terjadi di Gaza tidak signifikan dan tidak juga mempengaruhi kami, yaitu Hamas tentunya, teman-teman bukan organisasi yang lain tapi Hamas
Oke, lalu kemudian kita akan tunggu saja mana dia. Nah, ini dia. Dan mereka mengatakan gerakan Hamas tetap hidup dan baik. Wow, ini memang Hamas luar biasa ya. Ini adalah waktunya ribuan martir dari antara rakyat kami. Ribuan martir dari antara rakyat kami, ribuan yang terluka dari rakyat Gaza, dan 10.000 rumah yang dihancurkan. Ya, sampai hari ini ada 100.000 rakyat Palestina di Gaza yang kehilangan tempat tinggal. 100.000 teman-teman ya. Ini juga jumlah yang sangat luar biasa, dan gerakan Hamas masih tetap hidup dan akan baik-baik saja. Kelompok Hamas bersembunyi di balik kubah masjid. Lalu kemudian pemimpin Hamas menyampaikan, dan saya katakan ini untuk pertama kalinya, pemimpin Hamas melarikan diri ke Sinai atau Mesir dengan naik ambulans ya, dan meninggalkan warga Gaza sendirian. Lalu Hamas menyatakan mereka melakukan perlawanan. Dan di sini saya akan membacakan juga kepada kita berita terbaru ya terkait konflik Israel dan Hamas. Ini dia, saya bacakan pernyataan dari Mahmud Abbas beberapa waktu yang lalu. Pernyataan Mahmud Abbas soal Hamas tidak mewakili Palestina direvisi. Wow, bagaimana ini? Ini dari Detik News lagi teman-temannya. Direvisi bagaimana lagi-lagi ini? Kok bisa begitu ya? Oke, saya akan bacakan saja di sini. Pernyataan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas soal Hamas sebelumnya dirilis oleh kantor berita Palestina yaitu WFA pada Minggu 15 Oktober 2023. Dikatakan WFA melaporkan bahwa Abbas mengatakan kebijakan dan tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Dalam laporan itu Abbas juga menegaskan bahwa satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina adalah Organisasi Pembebasan Palestina yaitu PLO, bukan Hamas. Oke. Lalu berikutnya, menurut WAFA, pernyataan Abbas tersebut disampaikan saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Minggu 15 Oktober. Presiden menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil di kedua pihak dan menyerukan pembebasan warga sipil dan tahanan di kedua pihak ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba lihat saja. Namun pernyataan Mahmud Abbas yang dipublikasikan WAFA itu di situsnya kemudian dihapus dan direvisi menjadi Presiden menekankan bahwa kebijakan, program, dan keputusan PLO mewakili rakyat Palestina sebagai satu-satunya perwakilan sah mereka dan bukan kebijakan dari organisasi lain. Jadi saya pikir pun sama aja teman-temannya. Jadi tetap aja bahwa yang dipandang resmi atau dipandang sah oleh Presiden Palestina itu adalah hanya PLO, bukan organisasi lain. Dan saya pikir ya termasuk aja kelompok Hamas ini teman-temannya tentunya lah. Lalu berikutnya dikatakan di sini Mahmud Abbas adalah pemimpin faksi Fatah di dalam PLO yang berselisih dengan Hamas sejak 2007. Ya, ketika itu Hamas merebut kekuasaan di jalur Gaza dan mengusir faksi Fatah dalam bentrokan bersenjata. Lalu kemudian Hamas dideklarasikan sebagai kelompok teror antara lain oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga Israel. Oke, lalu saya akan bacakan saja ini dari UNRWA. 1 juta warga Gaza telah mengungsi dalam sepekan terakhir. Badan PBB yang bertugas membantu pengungsi Palestina, UNRWA, melaporkan sudah ada 1 juta penduduk Gaza yang mengungsi sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Ya, lalu kemudian dikatakan Direktur Komunikasi UNRWA Juliet Taumo dalam keterangannya kepada DW pada Minggu 15 Oktober yang menyebut bahwa para pengungsi tersebut telah berpindah ke seluruh jalur Gaza. Lalu kemudian sementara dalam wawancara kepada kantor berita Prancis AFP, Taumo menyebut bahwa jumlah pengungsi masih berpotensi naik karena warga masih terus meninggalkan rumah mereka. Sebagai bagian dari persiapan serangan darat, Israel sebelumnya telah mendesak sekitar 2,3 juta warga Gaza untuk pindah ke selatan keluar dari kota Gaza. Betul. Oke, teman-teman sekalian, itulah dia yang kita dengarkan ya. Sebuah pidato yang luar biasa, sangat terbuka dan transparan ya. Presiden Palestina, Pak Mahmud Abbas. Teman-teman sekalian, kita melihat tadi bahwa pernyataannya ini benar-benar menyatakan bahwa Hamas ini organisasi yang terlarang di Palestina, di mana Hamas adalah kelompok teror yang melakukan aksinya di 7 Oktober menyerang Israel. Lalu setelah itu mereka melarikan diri teman-teman sekalian ke pegunungan Sinai Mesir teman-teman sekalian ya. Mereka kabur ke sana. Sementara orang
Palestina atau penduduk sipil teman-teman sekalian di jalur Gaza ya akhirnya menanggung ya akibat daripada kekerasan yang dilakukan oleh Hamas itu, karena Israel membalasnya dengan juga ya tidak main-main teman-teman sekalian seperti yang kita lihat sampai pada hari ini. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, biarkan mereka yang terus mendukung ya kelompok Hamas ini dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tadi di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya Palestina sudah merdeka di tahun 1988 ya. Jadi kalau kemerdekaan lainnya untuk mengusir bangsa Israel dari tanah Palestina ini hal yang tidak akan terjadi. Sekali lagi inilah hal yang tidak akan terjadi. Oleh karenanya, ya itu sia-sia saja kalau memang itu dukungan dunia kepada Palestina adalah mengusir Israel dari tanah itu. Karena tanah itu adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah langsung. Ya, Israel ini adalah bangsa yang Tuhan sendiri yang memberikan tanah kepada mereka. Jadi siapa yang mengganggu-gugat? Tuhan yang memberikan kok, bukan manusia. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, kita harus paham hal itu ya. Dan juga teman-teman sekalian saya mau sampaikan buat kita bahwa memang nantinya ada waktunya Israel ini akan mengalami kekalahan ya, di mana pada saat itu terjadi masa tribulation atau masa kesukaran besar, tetapi Tuhan Yesus Kristus datang dulu di atas awan-awan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, yang meninggal dibangkitkan, yang hidup diberikan tubuh kemuliaan, diubahkan dalam sekejap mata, lalu diangkat ya bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus Kristus di angkasa. Setelah itu di muka bumi akan terjadi selama 7 tahun masa kesusahan besar. Dan di sana nanti berkuasa yang disebut dengan Antikris. Ya, jadi seluruh bangsa akan bersatu dan menghimpit bangsa Israel. Barulah mereka mengalami kekalahan di situ. Itu pun Tuhan Yesus Kristus turun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Menyelamatkan bangsa Israel teman-teman sekalian. Jadi memang tidak akan terjadi yang namanya kekalahan besar-besaran kepada bangsa Israel. Oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.